Selamat datang di sesi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya prinsip etika yang udah ada dari zaman dulu bisa nyambung sama dunia digital yang super modern? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal itu, khususnya di konteks Indonesia. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya sistem keuangan yang dasarnya dari kitab suci bisa klik sama generasi yang sehari-harinya main algoritma? Ini tantangan utamanya loh buat keuangan syariah sekarang, merangkul anak-anak muda yang super melek teknologi. Oke, yuk kita mulai dari awal. Biar paham transformasinya, kita harus kenalan dulu sama siapa sih yang jadi motor penggeraknya? Ya, generasi digital yang baru ini. Mereka ini, yang kita sebut digital natives, adalah generasi yang dari kecil udah akrab banget sama teknologi. Buat mereka, pakai gadget itu udah kayak napas. Nah, cara mereka lihat uang, beramal, bahkan berinteraksi di masyarakat, itu beda banget, benar-benar baru. Oke, sebelum kita ngomongin solusi digital yang canggih-canggih, penting banget nih kita paham dasarnya dulu. Kenapa sih ini semua ada? Nah, kita harus lihat why-nya, yaitu fondasi etika dari keuangan sosial syariah. Landasan itu namanya Maqasid al-Syariah. Ini bukan cuma daftar aturan boleh atau nggak boleh ya. Anggap aja ini kayak tujuan luhur dari hukum Islam, semacam filosofi dasarnya. Tujuannya apa? Ya untuk nyambungin nilai-nilai etika Islam dengan konsep keberlanjutan modern. Intinya, biar kesejahteraan masyarakat itu terjamin. Nah, di dalam Maqasid al-Syariah itu ada 5 tujuan inti. Ini dia nih pilarnya, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 5 hal ini jadi kompas buat semua aktivitas keuangan syariah. Tujuannya jelas, supaya sistemnya nggak cuma cari untung, tapi juga harus bisa menciptakan keadilan, menjaga martabat, dan mendukung pembangunan manusia secara menyeluruh. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya gimana cara prinsip-prinsip keren tadi diterapin di zaman digital ini? Nah, yuk kita intip langsung contoh-contoh nyata dari lembaga zakat yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini ekosistemnya rame banget loh. Ada Basnas, ini badan resmi dari pemerintah. Terus ada juga lembaga yang tumbuh dari masyarakat, kayak Lazismu dari Muhammadiyah dan NU Care Lazisnu dari Nahdlatul Ulama. Jadi pemainnya beragam. Nah, kita ambil contoh Basnas. Sebagai badan amil zakat nasional, mereka ini nggak main-main soal digital. Mereka investasi besar-besaran buat bikin platform digital yang namanya Basis. Tujuannya buat menyatukan semua operasional mereka. Gimana cara kerjanya Basis ini? Simpelnya gini, pertama, Anda donasi secara digital. Kedua, uangnya langsung terlacak di satu sistem terpusat, real time. Ketiga, penyalurannya ke yang berhak juga dipantau ketat biar transparan. Dan terakhir, semua pihak bisa lihat laporannya. Ini penting banget buat bangun kepercayaan publik. Jadi dananya jelas dari mana dan kemana. Dan ternyata, digitalisasi ini efeknya lebih jauh lagi. Ini bukan cuma soal bikin kerjaan jadi lebih efisien, tapi ini juga soal gimana caranya nilai-nilai lokal bisa nyambung sama isu-isu global. Keren kan? Banyak riset loh yang nunjukin kalau tujuan-tujuan keuangan syariah itu ternyata sejalan banget sama Sustainable Development Goals atau SDGs dari PBB. Jadi kayak ketemu jodohnya gitu, ada keselarasan yang alami. Makanya, sekarang lembaga kayak Lazismu dan Basnas itu secara sadar memetakan program-program mereka. Misalnya, program pengentasan kemiskinan mereka kaitkan dengan SDG 1, program beasiswa dengan SDG 4 tentang pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi dengan SDG 8. Jadi lebih terstruktur dan dampaknya bisa diukur secara global. Tapi, ada satu tapinya. Walaupun fokus ke dampak sosialnya udah kuat banget, ternyata isu lingkungan ini masih jadi semacam PR besar, seringkali terabaikan dalam prakteknya. Oke, inovasinya keren, teknologinya canggih, tapi pertanyaannya, gimana kita bisa yakin kalau lembaga-lembaga ini beneran patuh sama prinsip syariah? Siapa yang ngawasin? Nah, disinilah masuk peran penting dari yang namanya audit syariah. Ini bukan audit keuangan biasa loh, ini levelnya beda. Coba deh kita bandingkan. Kalau audit konvensional, fokusnya kan ke laporan keuangan, efisiensi, untung rugi. Tapi kalau audit syariah, itu semua diperiksa, plus ada pemeriksaan mendalam soal kepatuhan sama prinsip Islam. Nggak boleh ada riba, gharar, maisir. Akuntabilitasnya juga jadi double. Ke pemegang saham dan regulator, iya. Tapi juga ke masyarakat luas soal standar etika dan agamanya. Jadi lapisannya lebih tebal.
Prosesnya sendiri juga nggak main-main, ada 4 tahap utama, mulai dari perencanaan di mana auditor benar-benar memahami institusinya. Lanjut ke pelaksanaan, di sini semua kontrak dan transaksi dibedah habis-habisan. Setelah itu ada pelaporan ke manajemen dan Dewan Pengawas Syariah. Dan yang terakhir ada tindak lanjut buat mastiin semua rekomendasi dijalankan, jadi diawasin terus nih. Tapi ya, nggak ada yang gampang. Bidang ini juga punya tantangan tersendiri. Pertama, cari auditor yang jago keuangan sekaligus paham syariah itu susah. Kedua, penafsiran syariah kadang bisa beda-beda di tiap negara. Ketiga, produk keuangan syariah modern itu makin kompleks. Dan terakhir, aturannya terus berubah, jadi dinamis banget. Jadi, apa sih intinya? Intinya adalah, keuangan syariah ini lagi dalam proses evolusi yang super dinamis. Mereka terus berusaha keras menjembatani nilai-nilai luhur dari tradisi dengan tuntutan zaman digital yang serba cepat, biar tetap relevan. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan penutup yang penting banget buat direnungkan. Seiring dunia keuangan yang makin digital dan tanpa batas, apakah perpaduan unik antara etika dan teknologi ala keuangan syariah ini bisa jadi cetak biru? Mungkin nggak? Ini bisa jadi model untuk sistem keuangan global yang lebih adil dan berkelanjutan untuk kita semua. Coba kita pikirkan sama-sama.